Halo Sobat Akuntansi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai APB Desa. Nah, kita akan membahas mengenai belanja desa dan pembiayaan desa. Langsung saja. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Jadi, belanja desa bisa juga disebut sebagai pengeluaran desa. Nah, pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Nah, klasifikasi belanja desa terbagi menjadi 5. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana atau keadaan darurat. Klasifikasi yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, berdasarkan pasal 17, klasifikasi belanja dibagi ke dalam subbidang 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, dan tata praja pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Nah, apa sih tata praja pemerintahan? Tata praja pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang terakhir ada pertanahan. Nah, pada klasifikasi penyelenggaraan pemerintah desa kurang lebih seperti ini lampirannya. Jadi ada subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan atau penyelenggaraan pemerintah desa yang berhubungan dengan kegiatan operasional desa. Ada tunjangan, sarana dan prasarana, kemudian administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, dan yang terakhir adalah pertanahan. Nah, klasifikasi yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan desa. Kalau tadi penyelenggaraan, yang kedua adalah tentang pelaksanaan pembangunan. Nah, ada apa aja sih di klasifikasi pelaksanaan pembangunan desa? Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada kesehatan. Jadi yang berhubungan dengan pembangunan desa itu sendiri. Ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, dan yang terakhir adalah pariwisata. Nah, ini berhubungan dengan pembangunan desa. Nah, ini adalah lampirannya, jadi bisa kita lihat di bidang pembangunan desa ada beberapa sub. Jadi ada sub bidang pendidikan sampai terakhir di sub bidang pariwisata, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi pembinaan masyarakat desa. Nah, di klasifikasi pembinaan masyarakat desa ini berhubungan dengan ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, jadi berhubungan dengan masyarakat, kebudayaan dan keagaman, kepemudaan dan olahraga, dan terakhir kelembagaan masyarakat. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan lampiran APB desanya. Jadi di bagian bidang pembinaan kemasyarakatan desa ada 4 subbidang, dari bidang ketentraman sampai terakhir subbidang kelembagaan masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat desa. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ada apa aja sih? Nah, di klasifikasi ini ada berhubungan dengan kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, kemudian peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, dan perdagangan dan perindustrian. Jadi ini berhubungan dengan pemberdayaannya. Kalau tadi kita berhubungan dengan pembinaan, sekarang pemberdayaannya.
Nah, ini kurang lebih adalah tampilan lampiran yang ada di APB Desa tentang belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, kalau belanja ini dibagi menjadi beberapa bidang ya. Nah, namanya kemudian di bawah bidang-bidang itu ada yang namanya subbidang. Tuh, dari subbidang kelautan dan perikanan sampai subbidang perdagangan dan perindustrian. Nah, yang terakhir ini berhubungan dengan klasifikasi penanggulangan bencana atau keadaan darurat. Seperti namanya, jadi sub ini berhubungan dengan keadaan darurat atau bencana. Nah, ada yang pertama penanggulangan bencana, yang kedua keadaan darurat, dan yang ketiga adalah keadaan mendesak. Nah, seperti ini. Ada beberapa subbidang di bagian bidang penanggulangan bencana dan keadaan. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis belanja. Ada 4 jenis belanja. Yang pertama adalah belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, kemudian belanja tak terduga. Nah, sobat akuntansi, jenis belanja itu ada 4. Yang pertama adalah belanja pegawai. Sesuai dengan namanya, belanja pegawai ini berhubungan dengan hak pegawai itu sendiri. Nah, contohnya ada penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial yang dibayarkan setiap bulan atau bisa dibilang sebagai gaji atau take home pay dari pegawai. Nah, selanjutnya ada belanja pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa sendiri merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa pemerintah desa, baik yang dilakukan melalui swakelola atau penyedia barang dan jasa. Nah, di sini ada perbedaan antara belanja barang jasa dengan belanja modal. Perbedaan yang mendasar adalah pengadaan barang jasa, nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun. Diingat-ingat, jadi kalau belanja barang jasa, manfaatnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau lebih dari 1 tahun, maka itu adalah belanja modal. Nah, contohnya apa sih? Contoh dari belanja barang dan jasa itu adalah operasional pemerintah desa dan BPD, kemudian pemeliharaan sarpras, kegiatan rapat, pelatihan, bimbingan teknis, pemberian insentif ke RT RW, dan pemberian barang kepada masyarakat, itu yang barang atau jasa. Sedangkan kalau belanja modal, yang pengadaan barang atau jasa yang manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah sarana dan prasarana dan juga pembelian aktiva tetap. Selanjutnya, yang keempat ada belanja tak terduga. Nah, belanja tak terduga ini seperti namanya, jadi dikategorikan sebagai belanja yang dalam keadaan mendesak, bencana, ataupun keadaan darurat. Nah, dalam belanja tak terduga ini ada 3 subbidang. Yang pertama subbidang penanggulangan bencana. Contohnya adalah tanggap darurat bencana alam. Kemudian yang kedua subbidang keadaan darurat. Contohnya ada kerusakan atau terancamnya pembangunan sarana dan prasarana. Nah, ini kalau ada sarpras yang rusak, maka ini belanja tak terduga. Kemudian subbidang keadaan mendesak. Contohnya adalah pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin atau GAKIN, warga-warga miskin. Nah, menggunakan alokasi belanja tak terduga. Nah, selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan sendiri dikelompokkan menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan, dan yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan terdiri menjadi 3. Yang pertama ada silpa tahun sebelumnya. Ya, diperhatikan silpa I-nya kecil. Silpa panjangannya adalah sisa lebih perhitungan anggaran. Nah, yang dimaksud sisa lebih perhitungan anggaran itu apa? Artinya selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran. Jadi, merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pada periode tersebut. Nah, di sini 3 kategori. Yang pertama pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan. Nah, ini masuk ke dalam silpa. Yang kedua adalah pencairan dana cadangan. Nah, pencairan dana cadangan ini digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan selanjutnya. Tuh. Kemudian yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan. Sobat akuntansi, yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri menjadi 2. Yang pertama ada pembentukan dana cadangan, jadi dibentuk dana cadangannya. Nah,
Untuk apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Jadi kalau misalnya ada anggaran kegiatan yang terlalu besar dan kira-kira ini nggak bisa dibebankan dalam tahun itu, maka nanti akan dibentuk dana cadangan gitu. Nah, kemudian bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa. Jadi bersumber dari penerimaan yang disisihkan gitu. Kemudian selanjutnya ada penyertaan modal. Nah, ini untuk menganggarkan kekayaan Pemdes yang diinvestasikan dalam BUMDes. Nah, namanya saja penyertaan modal erat kaitannya dengan investasi dari si desa itu sendiri gitu, pembiayaannya untuk investasi. Nah, biasanya investasinya kemana? Investasinya adalah ke BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB desa. Jadi memang pembiayaan ini dianggarkan gitu untuk investasi si desa tersebut. Nah, Sobat Akuntansi, itu saja penjelasan mengenai belanja dan pembiayaan desa. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.